star. Halo guys, halo Bapak. Halo semuanya. Di sini kami menjalankan tugas mewawancarai salah satu petani yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, Kecamatan Sebangau. Jangan lupa menyaksikan ya guys. Bye. Selamat sore Bapak. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Palangkaraya dari Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi dari kelas A. Kedatangan kami untuk mewawancari Bapak terkait hama dan penyakit yang ada di perkebunan sawit Bapak. Terlebih dahulu Bapak, kami ingin tahu nama Bapak siapa? Saya Pak Petrus Laringkai. Umur Bapak berapa? Umur sudah 54 tahun. Untuk ini Bapak, pekerjaan Bapak apakah ini pekerjaan utama atau sebagai pekerjaan sampingan? Ini anggaplah pekerjaan utama karena kita ini orang swasta. Di sini Bapak, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin kami akan bergantian Bapak untuk menanyakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, biasanya Bapak ini memilih lokasi tanamnya itu berdasarkan apa dan apa yang ini Bapak lakukan supaya tanamannya tidak mudah sakit Bapak? Untuk tanaman supaya tidak mudah sakit kita peliharakan pakai ya obat-obatan sama kuku, terutama obat sama hama kayak yang dijual di toko-toko obat itu pertanian lah. Itu obatnya bisa disebutkan mereknya Bapak? Kalau obatnya bermacam-macam merek, tergantung dari hama penyakitnya. Itu kemasannya masih ada atau enggak ada Pak beres nanti? Kalau kemasannya kita nggak nyimpan, soalnya kalau habis kita buang langsung. Terus Bapak ini untuk waktu tanam ini menurut Bapak apakah berpengaruh kepada serangan penyakit pada tanamannya Bapak? Kalau untuk waktu tanam nggak ada pengaruh. Berarti sesuai terserah kita nih Pak, tanamnya Iya, di bulan terserah apa, bulan apa, itu tergantung, terserah aja, itu nggak ada menentukan penyakit. Terus ini Bapak dapat bibitnya itu dari mana dan apakah bibit Bapak ini sudah dipastikan bisa tumbuh atau memang masih percobaan? Kalau bibit kita pasti tumbuh, nggak ada istilah kita nyoba-nyoba kan. Jadi kalau bibit kita beli juga dulu dari perusahaan sawit juga, dari sisi makin top. Untuk umur sawit yang baru bisa dipanen Bapak kira-kira berapa tahun? Itu kalau umur mulai bisa panen kisar dari 3 tahun sampai 4 tahun itu sudah mulai aktif. 4 tahun sudah aktif panen, sudah mulai aktif pasien. Rotasi panennya dalam 1 bulan itu berapa kali Bapak? Itu tergantung pada pemupukan sama perawatan hasil buahnya. Tidak menentukan juga. Untuk pemupukannya dalam 1 tahun, apakah ada jenis pupuk yang Bapak pakai Ada dan mereknya? mereknya, kadang-kadang NPK 1616, Korea, dibantu oleh pupuk kandang. Untuk pupuk kandangnya tuh apa aja Pak, kayak bahan-bahannya di dalam itu? Kalau pupuk kandang kita nggak ada bahan yang lain, cuma taruh-taruh aja, nggak ada kayak taruh di bawah pohonnya gitu kan. Kalau bahan lain tuh selain dari pupuk kandang, kalau pupuk kandang itu nggak ada, pupuk organik aja ya, kayak yang tadi itu kan pupuk kimia lah, kayak NPK, kayak Korea, segala pupuk buahnya kayak itu apa? Pupuk buahnya itu namanya itu lupa, itu ada juga ceritanya gitu. Ada pupuk buah. Ya Bapak, untuk biasanya gulma yang ada di sekitaran sawit ini biasanya Bapak bersihkan tuh sekali berapa bulan Bapak? Sebenarnya kalau gulma yang tumbuh di pohon sawit itu nggak ada pengaruh untuk sawit. Kalau ada kayak gulma yang ada itu malah untuk mendinginkan pohonnya. Jadi
Kalau kecuali tumbuhan kayu itu baru dibuang-buang yang tumbuh di pohon itu kan. Kalau yang rumah-rumah yang kayak paku kayak apa itu sebenarnya itu nggak ada pengaruh, itu nggak berbuat kali itu, malah bagus. Malah musim kemarau kan mendingankan pohon. Untuk ini ya Pak, untuk penyebab penyakit pada tanaman ini menurut Bapak apa? Penyebab penyakitnya itu terutama ada apa namanya, kayak binatang tanduk katanya, yang kayak ulat di dalam itu, dalam umbutnya bilang bahasa sini kan, yang anunya itu dalam pelepahnya itu yang gigit pelepahnya, dalamnya itu bisa dimakan itu, kemungkinan kan manis lah gimana suka makannya. Itu aja penyakit yang sering ganggu sekali. Tapi kalau kita memang bisa mengatasi itu ada juga sebenarnya obatnya khusus untuk emasnya itu, kayak peradan itu kan, cuma kita itu sistem tabur di pelepahnya juga. Jadi penyebab sawitnya itu benar-benar mati apa menurut Bapak? Itu kalau memang diserang itu, kalau Terlalu banyak dibiarkan ya, sampai walaupun pohonnya segitu tetap bisa tumbang, soalnya dia makan di dalamnya. Iya, itu aja pengaruhnya kalau untuk itu sawit. Kalau penyakit lain mungkin hampir nggak ada, cuma itu yang kayak binatang tanduk yang namanya kayak yang Kembang tanduk tuh. iya, yang tanduk itu semua di sawit pun di kelapa juga itu dimakan juga itu. Soalnya itu kan ulatnya yang di dalam, yang makan di dalam itu. Mungkin sekian Bapak pertanyaan kami tentang hama dan penyakit yang ada di kebun Bapak. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Bapak berikan. Untuk pertanyaan yang kalian berikan, Bapak jawab dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Ya.